Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ratapan 2 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, 200 lebih denominasi gereja di dunia telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Tahun 2021 lalu, salah satu gereja terbesar di Inggris melegalkan pernikahan sesama jenis dan menyatakan ikut menyetujui untuk melakukan pemberkatan pernikahan bagi pasangan sesama jenis. Kita melihat semakin menuju ke akhir zaman, semakin banyak kemerosotan yang terjadi, dan kemerosotan itu sayangnya dilegalkan oleh sebagian dari gereja yang ada. Banyak institusi gereja yang semakin hari semakin menjadi sama dengan dunia, kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran, serta tidak berani lagi menegur kesalahan, tapi menerima kesalahan sebagai sesuatu yang benar, padahal sudah jelas menyalahi perintah Tuhan. Gereja tidak lagi mempunyai perbedaan dengan dunia. Gereja menjadi sama, dan itu sebabnya gereja ditinggalkan. Dalam Ratapan 2 ayat 14 ini kita membaca Nabi Yeremia menegur bangsa Yehuda yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tapi malah mendengar pada hal-hal yang menyenangkan telinga. Tertulis di sini, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Pada waktu itu ada nabi-nabi palsu yang berbicara seolah menyampaikan firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Dan mereka tidak menyatakan kesalahan bangsa Yehuda. Dan inilah saudara yang seringkali terjadi. Para penyampai firman Tuhan tidak lagi menyatakan kesalahan, tapi menyampaikan hal-hal yang menyenangkan. Kita seharusnya bersyukur kalau kita mendapatkan teguran dari firman Tuhan, kalau kepada kita dinyatakan kesalahan-kesalahan kita, karena itu baik buat kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak pernah lagi mendapatkan teguran, itu berarti ada 3 hal. Yang pertama, kita sudah sempurna. Atau yang kedua, kita sudah tidak lagi peka kepada teguran. Atau yang ketiga, kita sudah tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan karena terlalu bebal dan berulang kali memberontak terhadap Tuhan. Bersyukur saudara kalau kita sudah sempurna dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita tidak perlu lagi ditegur. Tapi apakah benar kita sudah sempurna? Karena ini artinya bahwa kita sudah tidak pernah lagi berbuat dosa sekecil apapun. Perlu kita akui bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, dan dalam doa harian itu ada kalimat, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini artinya bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu kita semua perlu teguran demi teguran dari firman Tuhan. Selama kita ada di bumi ini,
Kita terus dibentuk untuk menjadi sempurna. Kita tentunya tidak hidup dalam dosa, tapi kita belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 tertulis tentang fungsi dari firman Tuhan, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian kita harus siap ditegur dan diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin kompromi dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita tetap berpegang pada kebenarannya. Jangan kita tersinggung ketika dinyatakan kesalahan kita, dan jangan marah ketika kita diminta untuk memperbaiki diri, karena semua itu bertujuan untuk kebaikan kita dan agar kita hidup dalam berkat anugerah Tuhan sampai kita masuk ke dalam kekekalan, dalam kesempurnaan seperti Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari hal-hal yang menyenangkan telinga kita, yang membenarkan dosa-dosa kita, tapi carilah teguran dari firman Tuhan. Dengarkan nasihat Tuhan dan berubahlah seturut dengan kebenarannya. Jangan kita ikuti dunia ini, tapi ikutilah Tuhan senantiasa, agar kita mengalami kebaikan Tuhan hingga kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami mendengarkan nasihat firman Tuhan, tidak marah ataupun tersinggung ketika kepada kami firman-Mu menyatakan kesalahan kami, tapi bersyukur untuk setiap teguran Tuhan dan meresponinya dengan benar, karena setiap teguran, pernyataan firman-Mu itu adalah untuk kebaikan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Roh Kudus, kalau ada hal-hal yang harus kami tinggalkan. Saat ini Tuhan menegur setiap kami dan mengajak kami untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dimanapun kami masing-masing berada saat ini, di tempat tinggal kami, di rumah sakit. Jamahan Tuhan mengalir, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Berikan sukacita kepada setiap kami, dan nyatakan pertolongan-Mu, jalan keluar, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.